lebih lentur. Pernah lihat? Nah, ini sampai pinjam karet. Kita bawa karet, bukan pinjam ya. Nih. Nah, ini karet. Karet kan? Kalau misalnya kita tidak kena tarik, ini bentuknya seperti semula. Biasa aja. Begitu kita kasih gaya, ini akan apa? Elastis. Dia akan bertambah panjang. Ini namanya karet ini termasuk ke elastis. Kemudian ini ada satu lagi plastisin nih. Nah, ini plastisin. Plastisin sama nggak dengan elastis? Sama? Enggak. Sama. Ini bisa dilenturkan nggak? Bisa dipanjangin nggak? Bisa dipanjangkan? Nah, ini benda yang tidak bisa dipanjangkan atau tidak lentur, namanya plastin. Seperti plastik. Plastik itu, pernah lihat plastik kan? Kalau kamu tarik bisa panjang nggak? Plastiknya kita tarik pakai tus. Nah, ini namanya plastin yang tidak bisa kembali ke bentuk semula. Ini tadi petak kan? Udah kita tarik terus bisa kembali seperti semula. Tapi kalau karet ini, nah ini bentuk semula. Pertama, kalau kita tarik akan panjang. Yang sering lagi kamu gunakan apa namanya? Yang sering kamu gunakan setiap hari. Nah, pernah lihat pulpen nggak? Pulpen. Di dalamnya ini ada pegas. Pegas ya. Dia nggak suka ini kan? Kita pakai, kita olah. Kita tutup, kita olah lagi ya. Jadi kalau kita tekan dia akan merapat ya, merapat. Kemudian kalau kita tarik akan ada renggangannya. Nah, ini salah satu contoh penggunaan aplikasi elastisitas. Jadi kamu sering mungkin menggunakan, tapi nggak tahu di mana ya kita pernah menggunakan elastisitas ini. Berarti pada pulpen. Pulpen pilot bisa juga. Pulpen apa lagi yang menggunakan pen? Pilot. Apa lagi? Ada materi. Jadi pengertian daripada elastisitas ini apa? Ini sebelum kita melakukan ini, nanti ada lembar praktek. Nah, kamu bisa praktekkan. Nah, jadi apa itu elastisitas? Elastisitas adalah bentuk benda akan kembali ke ukuran semula. Bentuk benda untuk kembali ke semula. Baik, sekarang pengertian dari elastisitas adalah kemampuan suatu benda akan kembali seperti semula apabila gayanya dihilangkan.
Mana bebannya? Gampang. Pasangnya dulu. Pasang. Ada sini nggak? Filipin bola. Di situ berapa nak tadi alatnya? Masukkan dari atas ya. Dari atas. Habis itu putar balik bolnya. Dah, bisa. Di sana. Kantong beban yang berat ya. Nah, pertama-tama itu lihat bebannya berapa, lihat kita boleh. Nah, ini kan ada rasanya kan, coba lihat. Perhatikan ini. Nanti dihitung dulu yang pertama. Lihat petunjuk dari cara kerja pada RKPD-nya. Gimana? Udah selesai praktiknya? Oke. Kelompok mana nih yang pertama? Nih, kelompok Naila dulu coba dibacakan hasil praktek yang pertama, coba dibacakan. Nanti kita buat kesimpulan. Coba nak baca hasil yang sudah dipraktekkan ya. Nomor 1. Berdasarkan data yang diperoleh, hubungan antara massa beban dengan pertambahan panjang pegas. Jawabannya, semakin besar massa beban yang diberikan, maka semakin besar pula pertambahan panjang pegas. Nah, kelompok yang kedua coba bacakan yang hasil yang kedua. Benar ya. Antara perubahan panjang pegas dengan perubahan gaya. Grafik hubungan antara perubahan panjang pegas atau delta F dengan perubahan gaya atau delta F, dan akan berbentuk garis lurus yang dimulai dari titik 0,0 dan memiliki kemiringan positif. Hal ini sesuai dengan hukum delta F sama dengan K kali delta F. Nah, coba ini ada hubungan dengan hukum. Coba baca Fatan, bunyi hukum Hooke, coba dibaca. Apa bunyinya? Hubungan antara besarnya gaya yang dibuatkan pada tugas beserta pergerakannya. Coba diulang. Besarnya pertambahan panjang pegas sebanding dengan gaya yang diberikan
Boleh diajukan nanti baru kita ambil kesimpulan ya nak ya, hasil dari percobaan. Oke. Oke, baik. Sekarang di akhir pembelajaran kita ambil kesimpulan tentang elastisitas dan ini ya, penggunaan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kesimpulan apa yang bisa kita ambil dari pembelajaran tentang elastisitas? Yang kelompok Andrea, yang pertama apa? Penggunaan spring bag. Kemudian apa lagi? Penggunaan shock breaker pada sepeda motor. Apa lagi? Apa lagi nak? Apa? Ya. Ketapel. Ketapel yang lain? Ketapel ditarik. Ya, ditarik ulur. Nah, ini dari sekian banyak yang sering kamu lihat dan kamu rasa, ya kan? Pernah kan main ketapel? Pernah kan? Nah, untuk pembelajaran hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Kita lanjutkan di minggu depan dengan cara mencari contoh-contoh soal